Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kondisi umat manusia, terutama umat Islam, wabil khusus masyarakat Indonesia pada saat ini ditimpa musibah yang namanya COVID-19 virus corona. Bagaimana kita menyikapi terhadap musibah ini? Ada sebuah makalah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha faman sakhita falahus sukhtu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai kaumnya, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Maka dengan kondisi seperti ini, kita meyakini ini adalah merupakan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Bagaimana kita menyikapinya? Faman radiya falahur ridha. Kita harus belajar ridho kepada apa yang telah diberikan oleh Allah. Kalau kita ridho, menerima, tidak mengeyel, maka insya Allah, Allah pun ridho. Dengan keriduan Allah, maka Allah akan secepatnya mengangkat cobaan itu. Tapi kalau kita faman sakhito, kalau kita tidak terima, kita ngeyel, bahkan kita membangkang, menantang musibah itu, maka Allah pun akan menimpakan musibah kepada kita. Ar-ridho bima qasamallahu bih. Kita harus ridho kepada apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, yang paling penting pada kondisi seperti ini adalah kita mempertebal iman pada Allah Subhanahu wa taala. Segala penyakit, segalanya adalah ciptaan Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Maka yang mengangkat pun, yang menghilangkan pun adalah Allah lah yang menciptakannya. Kita harus pasrah, harus ridho kepada apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi kita tidak boleh pasrah begitu saja. Kita pun harus ikhtiar, harus berusaha mengantisipasi bagaimana supaya kita bisa menghadapi musibah dengan baik, kita bisa mengantisipasi dengan baik. Satu yang paling penting, kita harus tenang. Sebagaimana kata-kata seorang filosof Islam, Ibnu Sina mengatakan, yaitu al-wahmu nisfudda, bahwa panik adalah bagian dari penyakit. Kita tidak boleh panik, tidak boleh gerasa-gerusu. Kita harus ikuti apa yang telah diberikan oleh ahlul khibrah, dalam hal ini para dokter, para ahlinya. Apa yang telah ditentukan oleh para dokter, Kemenkes, kita terima, ikuti aturan itu, jangan panik. Yang kedua, al-itmi'nan nisfud dawa. Kita harus tenang, hati kita harus tenang, karena ketenangan hati, pikiran kita, mindset kita itu bagian dari obat. Kalau kita panik, kemudian kita tidak tenang, maka psikis kita akan mudah menerima segala penyakit. Yang terakhir, as-sabru. As-sabru adalah bidayatus syifa. Sabar adalah merupakan awal dari obat penyembuhan. Bagi yang sudah tertimpa atau punya keluarga, kita harus sabar. Insya Allah dengan sabar, berdoa kepada Allah, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Sebagian dari tawassul itu adalah bagian dari sabar, di mana sabar merupakan bidayatus syifa, merupakan awal dari penyembuhan. Mudah-mudahan kalau kita mengikuti trik tersebut, kita tidak panik, kemudian kita tenang, mindset kita kalem, kemudian kita sabar apa yang telah menimpa kepada kita. Insya Allah kita ridho kepada apa yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah
insya Allah secepatnya mengangkat segala penyakit ini yang menimpa kepada umat manusia, khususnya masyarakat Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.